wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia Maila dengan NIM 20552011110031. Di sini saya akan mereview makalah dengan judul rangkuman pertemuan 1 sampai dengan 6 dari mata kuliah Forensik Digital. Pertemuan 1 yaitu Introduction dari Bapak Kamarudin MKom. Pada pertemuan ini membahas tentang forensik digital dan pembagian per kelompok beserta tugas per kelompoknya per pertemuan dengan menjelaskan judul-judul dari materi yang ingin dijadikan tugas berupa makalah dari dosen. Lalu ada tanya jawab dan closing dari dosen. Selain itu juga membahas tugas UTS dan UAS. Pertemuan 2 yaitu kelompok 5 dengan judul Profesi Ahli Forensik IT. Pengertian ahli forensik IT. Ahli forensik IT adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan mengumpul fakta dan bukti pelanggaran, keamanan sistem informasi, serta validasinya menurut metode yang digunakan. Dan ini spesifiknya yaitu database forensik. Lalu ada network forensik, ada mobile device forensik, dan fotografi forensik. Lalu, apa saja sih tujuannya? Yang pertama, untuk memulihkan dan menganalisa serta mempresentasikan materi entitas berbasis digital atau forensik. Karakteristik seorang forensik: memiliki pendidikan, pengalaman, serta sertifikasi, yakin pada setiap tindakan dan keputusan, lalu memiliki pengetahuan yang banyak mengenai bagaimana recover data, lalu mampu memecah password dan aplikasi, lalu perlu pengetahuan yang memadai dan objektivitas dan tidak bias, dan menggunakan penalaran dan logika yang tepat. Selanjutnya pertemuan 3 dari kelompok 3 dengan judul Undang-Undang IT atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Beberapa perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE adalah: 1. Pencemaran nama baik. 2. Menyebarkan hoaks atau berita bohong. 3. Ujaran kebencian atau hate speech. 4. Pengancaman dan pemerasan. 5. Teror online. 6. Menyebabkan video asusila. 7. Meretas akun media sosial. Dan 8. Judi online. Pertemuan 4 dari kelompok 7 dengan judul Komputer Forensik dalam Hukum Indonesia. Ruang lingkup komputer forensik dalam hukum Indonesia melibatkan investigasi terhadap kejahatan yang melibatkan teknologi informasi. Beberapa aspek yang relevan yang tercakup pada ruang lingkup ini adalah pengumpulan bukti digital, analisis forensik, penyediaan kasus cybercrime, pemulihan data, saksi ahli, dan pencegahan dan keamanan informasi. Pertemuan 5 dari kelompok 9 yaitu standar metodologi komputer forensik. Memiliki 4 bagian yaitu pendefinisian, prinsip, proses dan metode, dan bahasa. Memiliki 5 C yaitu correctness atau keakuratan, yang kedua completeness atau kelengkapan, yang ketiga reliability atau keandalan, keempat integrity atau keutuhan, dan usability atau ketergunaan. Beberapa perkembangan standar forensik yang telah mengalami evaluasi yaitu dari tahun ke tahun, bermula dari tahun 90-an, lalu 2000-an, dan 2010 lanjut ke 2020, dan mungkin sekarang sudah naik lagi standarnya. Di sini juga ada panduan keprofesian, lalu harus memiliki kemampuan penyidik, kebijakan dan prosedur, pertimbangan administrasi, manajerial kasus, dan pengembangan prosedur teknikal. Beberapa media atau sarana pertukaran informasi yaitu ada IOCI dan SWGDI. Pertemuan 6 dari kelompok 1 dengan judul Hukum Pembuktian Kejahatan Teknologi Informasi.
Hukum pembuktian itu harus memiliki satu sumber pembuktian, dua alat bukti dan sistem pembuktiannya. Sumber bukti digital itu bisa berupa Open Computer System, Communication System, atau Embedded Computer System. Lalu ada juga beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu penilaian kasus, on-site consideration atau pertimbangan di lokasinya, lalu analisis lokasi pemrosesan pemahaman yang mendalam tentang lokasi pemrosesan data atau informasi digitalnya, pertimbangan hukum dan analisis evidence atau analisis bukti, dan otomatis harus ada pemeriksaan evidence-nya. Lalu juga ada perlindungan barang bukti, terus ancaman terhadap barang bukti tersebut. Pertemuan 7 yaitu diskusi atau review. Untuk pertemuan ini berdiskusi tentang materi kelompok yang sudah presentasi dan juga presentasi progres UTS per kelompok. Lalu pertemuan 8, UTS. Untuk tugas UTS adalah membuat video presentasi per kelompok dengan materi dari kelompok masing-masing. Video diupload di sosial media dan link video dikirim ke email Bapak Kamarudin, yaitu kamarudin.mjm.ac.id. Lalu pertemuan 9, kejahatan di bidang IT dari kelompok 4. Itu adalah bentuk kriminal yang memanfaatkan teknologi dan jaringan komputer. Jenis-jenis kejahatan di bidang IT adalah serangan cyber atau cyber attack, lalu ada pencurian identitas atau identity thief, lalu ada pelanggaran data breaches, dan selanjutnya spionage cyber atau cyber espionage, pelanggaran keamanan, security breaches, lalu pengintaian spyware. Pertemuan 10 dari kelompok 10 dengan judul penanganan insiden forensik. Contoh bidang forensik di sini, forensik kedokteran, forensik digital, forensik sains laboratorium, dan banyak lagi. Salah satu penanganannya yaitu memiliki metode, alat, dan teknik khusus yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti yang sesuai dengan kejadian yang diselidiki. Lalu pertemuan 11, kelompok 11 dengan judul investigasi kasus TI dan keamanan dalam TI. Poin umum yaitu pelanggaran keamanan data, penyalahgunaan teknologi, dan pelanggaran kebijakan dan peraturan TI. Di sini memiliki metode search dan seizure, yaitu penyitaan, seizure, dan pencarian search, dan pencarian informasi. Data recovery yaitu proses pengembalian data dari kondisi yang rusak, gagal, dan bisa diakses ke kondisi awal yang normal. Dan ada pemeriksaan data menggunakan software forensik dan penanganan data berdasarkan prioritas penanganan. Lalu pertemuan 12, kelompok 12, keamanan dalam IT. Keamanan pada sisi penggunanya yaitu untuk menghindarinya, karena kan penggunaan sistem itu adalah lapisan pertama dalam pertahanan terhadap ancaman. Nah, untuk menghindari jatuh menjadi korban serangan cyber. Untuk menghindarinya bisa untuk melakukan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, dan pengenalan serangan phishing, pembaharuan perangkat lunak, pengaturan privasi, dan melindungi data pribadi. Lalu, keamanan TI di tempat publik. Gunakan jaringan WiFi yang aman dan pantau terus perangkat Anda. Pertemuan 13, kelompok 2 dengan judul perangkat teknologi forensik. Ini memanfaatkan teknologi canggih dan ilmu forensik untuk memproses, menganalisis, dan menginterpretasi bukti fisik. Tujuannya adalah membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan, mengungkap fakta-fakta yang mendasari suatu peristiwa, dan membuktikan atau membantah klaim dalam proses hukum. Dan yang terakhir, menyediakan bukti yang kuat di pengadilan. Di sini memiliki perangkat masukan, lalu juga ada perangkat keluaran.
dan juga penyediaan penyimpanan, komponen pengolahan, dan mempengaruhi masalah kinerja CPU, register perangkat, dan memori. Dan sase memori juga ada, di mana sase adalah komponen penting dalam perangkat teknologi forensik. Lalu pertemuan 14 dari kelompok 6 yaitu tool forensik. Tool forensik adalah tool investigasi digital yang memungkinkan Anda mengekstrak data forensik atau mengungkap informasi yang bersembunyi dari komputer. Lalu ada kategori software yaitu NCAS Forensic Toolkit dan Device Software dan OS Forensik. Contoh tool forensiknya yaitu komputer forensik, NCAS Forensik. Beberapa tools yang terbagi dalam hardware dan software, yaitu pada hardware ada hard disk, memory, hub, switch, dan write blocker. Sedangkan software itu ada viewers, errors, hash, utility, dan forensic toolkit. Cake Computer Service itu memiliki banyak layanan, contohnya sistem operasi, jaringan, keamanan, cloud, penyimpanan, layanan web, dan pemulihan, dan layanan konsultasi. Alternatif tools forensik ada juga, yaitu seperti NCAS Forensik. Dan selanjutnya pertemuan 15, presentasi progres tugas UAS. Untuk pertemuan ini, masing-masing mahasiswa maju untuk presentasi progres tugas UAS per individu. Lalu pertemuan 16, yaitu UAS, ujian akhir semester. Untuk pertemuan ini untuk tugas UAS adalah membuat resume makalah dan video review pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16 per individu dengan materi presentasi dari pertemuan 1 sampai dengan 16. Video diupload di sosial media dan link video dan makalah dalam bentuk PDF dikirim ke email Bapak Kamarudin, yaitu kamarudin@umbcm.ac.id. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.